sifat dasar fermion yang mengikuti prinsip larangan Pauli, sehingga setiap keadaan kuantum hanya dapat ditempati oleh satu partikel dengan menggunakan faktor Boltzmann untuk setiap keadaan dan menghitung fungsi partisi sistem. Diperoleh probabilitas rata-rata sesuatu tingkat energi ditempati oleh partikel. Hasil perhitungan tersebut menghasilkan fungsi distribusi Fermi-Dirac. Energi Fermi pada suhu 0 Kelvin. Rumus pada gambar di atas menjelaskan seluruh elektron akan mengisi tingkat-tingkat energi terendah terlebih dahulu sesuai prinsip Pauli hingga mencapai tingkat energi tertinggi yang masih terisi, yang disebut energi Fermi. Untuk menentukannya, terlebih dahulu dihitung jumlah keadaan elektron yang tersedia dalam ruang momentum berbentuk bola dengan jari-jari sama dengan momentum Fermi. Jumlah keadaan tersebut kemudian disamakan dengan jumlah total elektron dalam volume, sehingga diperoleh nilai momentum Fermi tersebut. Pada rumus pertama, jumlah elektron tetap dijelaskan bahwa jumlah elektron total diperoleh dari rapat keadaan dan fungsi distribusi Fermi-Dirac. Karena jumlah elektron dalam sistem harus tetap, nilai N dianggap konstan. Pada rumus kedua, yaitu fungsi distribusi Fermi-Dirac, dijelaskan peluang suatu tingkat energi ditempati oleh elektron. Ketika suhu naik sedikit di atas 0 Kelvin, sebagian elektron di sekitar energi Fermi memperoleh energi termal dan berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Selanjutnya, dengan menggunakan ekspansi Sommerfeld, diperoleh bentuk pendekatan yang menunjukkan adanya suku KT kuadrat. Suku ini menunjukkan pengaruh suhu terhadap sistem. Dari hasil penurunan tersebut dapat disimpulkan bahwa energi Fermi pada suhu rendah mengalami koreksi yang berbanding lurus dengan kuadrat rasio suhu terhadap suhu Fermi, sehingga perubahan energi Fermi relatif kecil meskipun suhu meningkat. Setelah memahami penurunan fungsi Fermi-Dirac dan energi Fermi, pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa konsep ini penting? Ternyata, teori ini menjadi dasar untuk menjelaskan perilaku elektron pada berbagai material modern, mulai dari semikonduktor, transistor, hingga sifat logam pada suhu yang sangat rendah. Yang pertama adalah penerapan fungsi distribusi Fermi-Dirac. Fungsi ini digunakan untuk menentukan peluang suatu tingkat energi ditempati oleh elektron. Dalam semikonduktor seperti silikon, elektron dapat berada pada pita valensi atau pita konduksi. Dengan menggunakan distribusi ini, kita dapat mengetahui berapa banyak elektron yang memiliki energi cukup untuk berpindah ke pita konduksi untuk menghantarkan arus listrik. Nah, ketika suhu meningkat, semakin banyak elektron memperoleh energi termal, sehingga peluang elektron berada pada pita konduksi juga akan meningkat. Akibatnya, konduktivitas semikonduktor pun akan bertambah. Prinsip yang sama juga digunakan pada transistor. Transistor bekerja dengan mengatur jumlah pembawa muatan, yaitu elektron dan hole di dalam semikonduktor. Yang kedua adalah penerapan energi Fermi pada suhu 0 Kelvin. Pada suhu 0 Kelvin, semua elektron dalam logam akan mengisi tingkat energi terendah secara berurutan hingga mencapai energi tertinggi yang disebut energi Fermi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun suhu dianggap 0, elektron tetap memiliki energi. Energi inilah yang disebut energi Fermi. Konsep ini menjelaskan mengapa logam tetap memiliki elektron bebas yang sangat banyak. Selain itu, energi Fermi membantu menjelaskan berbagai sifat logam, seperti kapasitas panas elektron yang kecil dibandingkan prediksi teori klasik. Sebagai contoh, tembaga yang digunakan pada kabel listrik memiliki energi Fermi yang lebih tinggi, sehingga elektron di dalamnya dapat bergerak dengan mudah ketika diberi medan listrik. Nah, yang ketiga adalah penerapan energi Fermi pada suhu rendah. Ketika suhu dinaikkan sedikit dari 0 Kelvin, hanya elektron yang berada sangat dekat dengan energi Fermi yang dapat tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Sebagian besar elektron lainnya akan tetap berada pada keadaan semula. Nah, akibatnya, sifat listrik pada suhu rendah hanya dipengaruhi oleh sebagian kecil elektron tersebut. Hal ini menjelaskan mengapa resistivitas logam dapat berubah terhadap suhu dan mengapa beberapa material menunjukkan perilaku khusus pada temperatur yang rendah. Prinsip ini digunakan dalam penelitian material suhu rendah, teknologi kriogenik, serta pengembangan perangkat elektronik presisi tinggi yang membutuhkan kestabilan sifat listrik.
Jadi, distribusi Fermi-Dirac bukan hanya persamaan matematis. Teori ini menjadi fondasi untuk memahami bagaimana elektron berperilaku dalam material. Distribusi Fermi-Dirac menjelaskan kerja semikonduktor dan transistor, energi Fermi pada suhu 0 Kelvin menjelaskan sifat dasar logam, sedangkan energi Fermi pada suhu rendah membantu memahami perilaku elektron pada logam dingin. Dari konsep inilah, berbagai teknologi elektronik modern dapat berkembang hingga seperti yang kita gunakan saat ini. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah statistika Fermi-Dirac menjelaskan perilaku fermion seperti elektron yang mengikuti larangan Pauli. Dari statistika ini diperoleh fungsi distribusi Fermi-Dirac yang menyatakan peluang suatu tingkat energi ditempati oleh partikel pada suhu tertentu. Pada suhu 0 Kelvin, seluruh elektron mengisi tingkat energi terendah hingga mencapai batas maksimum yang disebut energi Fermi. Melalui perhitungan jumlah keadaan kuantum, dalam ruang momentum diperoleh persamaan Fermi pada suhu 0 Kelvin. Lalu, distribusi elektron mengalami perubahan kecil yang dapat dianalisis menggunakan pendekatan Sommerfeld sehingga diperoleh koreksi energi Fermi yang bergantung pada kuadrat temperatur. Ketiga persamaan tersebut menjadi dasar memahami sifat listrik dan thermal logam, semikonduktor, superkonduktor, serta berbagai teknologi modern transistor seperti mikroprosesor dan perangkat kuantum.